Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga kita pun harus ibadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai pagar perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau keadaan kita baik-baik, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah kesehatan, maka berita ini pun untuk kita semua. Yang pertama kita harus tahu di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita sesuai dengan apa yang pernah dikatakannya di dalam Matius 28 ayat 18 bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus mengumumkan ini di tengah-tengah murid-muridnya, dan ini adalah satu kunci bagi kita. Siapa yang berkuasa di bumi? Siapa yang berkuasa di surga adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk apa yang terjadi sekarang ini, semua pasti atas izin Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita harus tahu, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana ayat itu mengatakan, karena keselamatan tidak ada di atas langit ini, di atas bumi ini, selain hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ada di dalam wadah yang Tuhan sudah siapkan, yaitu keselamatan yang daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Yesus sebagai satu pengumuman, sebagai satu deklarasi yang tidak pernah ada yang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dirinya. Ini adalah deklarasi dari satu pribadi yang tentu saja memiliki kekuasaan atas alam semesta ini. Memiliki kekuasaan atas surga. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita punya jalan, kita punya kebenaran, dan kita punya kehidupan, karena semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini, sesuai yang saya sampaikan sebagai judul bahwa ada pagar perlindungan Tuhan bagi kita semua. Seperti yang pemazmur sampaikan di dalam ayat Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dan saya akan bacakan mulai ayat yang ke-9. Dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kunci untuk kita bisa mempercayai bahwa ada perlindungan Tuhan, ada covernya Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Dia. Tuhan kita
adalah Tuhan yang tidak perlu diragukan kemampuannya untuk menjagai, untuk melindungi kita. Dan satu hal yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini mengenai fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita yang sangat istimewa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan, yaitu di dalam ayat yang ke-11 dikatakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan Allah untuk melakukan segala perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkannya, maka dia akan melakukannya. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan dia tahu apa itu tugas dan bagaimana dia memperlengkapi semua yang diberikan perintah ataupun tugas. Termasuk dalam hal ini, kalau Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai orang-orang yang ada di dalam lindungan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi malaikat-malaikat itu untuk bisa menjagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di dalam lindungan Tuhan. Apapun yang diperlukan, maka Tuhan akan mempersiapkan, akan memperlengkapinya. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat. Tuhan tidak pernah kekurangan kemampuan. Tuhan tidak pernah kekurangan fasilitas untuk apa yang diperintahkannya. Dalam hal ini, kalau Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya, maka dia akan memperlengkapi malaikat-malaikat itu untuk melaksanakan tugasnya. Di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah merajalelanya virus yang sangat ditakutin oleh semua orang di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan berarti orang yang berlindung kepada Tuhan itu hebat. Tidak. Justru di sini Tuhan tahu bahwa kita sangat terbatas. Kita sangat terbatas. Sebagai manusia diciptakan lemah. Kita butuh covernya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan kalau kita tahu akan hal ini, maka kita bisa menyambut malaikat-malaikat itu melindungi kita. Bahkan dari virus yang tidak kelihatan, yang tidak bisa terlihat oleh kita. Tetapi malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kita pasti sudah diperlengkapi dengan kemampuan untuk melihat virus-virus itu. Dan kalau kita mempercayai Tuhan kita, maka kita bisa mempercayai ada kemampuan yang diberikan Tuhan untuk malaikat-malaikat itu untuk bukan hanya melihat virus-virus itu, tetapi mencegah virus itu untuk menyentuh orang-orang yang percaya kepadanya. Malaikat itu memiliki otoritas, dan kita sebagai orang-orang yang ada di dalam lindungan Tuhan, mari kita menyadari akan hal ini. Syukur-syukur Bapak Ibu Saudara bisa bekerja sama dengan malaikat-malaikat itu. Kalau engkau belum yakin bahwa malaikat itu punya otoritas untuk mengusir, untuk mencegah virus-virus itu, berikan mereka otoritas supaya mereka bisa melakukannya. Katakan di dalam nama Yesus, aku berikan otoritas ini untuk kamu, untuk mengusir, untuk mencegah virus-virus itu menyentuh aku dan keluargaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita ketahui. Banyak orang hanya tahu bahwa Tuhan punya malaikat-malaikat, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa malaikat-malaikat itu
adalah juga oknum pribadi-pribadi, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang bisa berkomunikasi, yang bisa mengerti kita karena dia diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk bisa mengerti kita dan melindungi, menjagai kita sesuai dengan perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ada dalam ketakutan saat ini, mungkin karena engkau juga merasa sedang tidak enak badan atau sedang mengalami berbagai-bagai masalah sehingga engkau merasa lebih khawatir, lebih takut akan wabah yang terjadi. Ingat, kalau engkau sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut karena Tuhan sudah menyediakan fasilitas bagi kita, yaitu perlindungan. Karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Dialah pagar tembok yang kuat. Dialah kubu pertahanan kita. Di dalam Yesus kita mendapatkan fasilitas perlindungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah bekerja sama dengan Tuhan. Mulai bekerja sama dengan malaikat-malaikat yang sudah diperintahkan untuk menjagai kita. Supaya benar-benar kita mengalami perlindungan Tuhan itu. Mulai berbicara kepada malaikat. Apakah malaikat bisa mengetahui bahasa saudara? Kita perlu untuk lebih mengenal dengan baik Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan kita adalah pribadi yang sangat mengerti kita. Dia tahu kita tidak terlalu mampu. Dia tahu kita tidak terlalu mengenal dia. Tetapi dia akan memfasilitasi kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi berusahalah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lebih mengenal dia, maka engkau akan mengetahui bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan dia mempersiapkan semua perlindungan itu untuk kita. Jadi, apa yang kita bisa ambil dari kebenaran dari firman Tuhan ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dari dulu sampai sekarang ini, yang namanya wabah, yang namanya bencana, yang namanya kesulitan, itu datang pergi. Setiap orang yang hidup dalam satu generasi pernah mengalami yang namanya musibah, yang namanya satu wabah. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak cemas. Satu hal yang kita harus terus percaya, bahwa Tuhan Yesus, dia juga berkuasa atas nyawa seseorang. Nyawa kita semua. Kalau kita kenal dekat dengan dia, kita biasa berdiskusi dengan dia, berdialog dengan dia, maka kita akan tahu bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita pun bisa didiskusikan dengan dia, dibicarakan dengan dia. Kalau engkau merasa bahwa tugas-tugasmu belum selesai di dunia ini, jangan takut untuk meminta waktu kepada Tuhan. Banyak cerita-cerita di Alkitab, orang-orang yang meminta waktu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan waktu itu. Hanya mari kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus melayani, untuk tetap giat di dalam Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan main-main lagi, karena ini waktunya memang waktu di mana Tuhan berurusan dengan manusia, supaya manusia sadar bahwa hidup kita ini tidak ada artinya tanpa Dia. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu, tapi akhirnya kita binasa? Keinginan Tuhan adalah kita selamat. Keinginan Tuhan adalah kita hidup dan memuliakan Dia. Biarlah melalui kesempatan ini, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan.
bekerja sama dengan malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan bagi kita untuk menjagai kita dari segala sesuatu yang membahayakan hidup kita, dan tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, dan Tuhan akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.